Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara yang kita cintai, Testi. Dari seputaran Taman Kota Jambi, hari ini kita akan mendapatkan informasi dari narasumber kita yang berprofesi sebagai polisi. Beliau adalah salah seorang dari ikhwan kita. Untuk kelanjutannya, kita ikuti dan saksikan acara ini sampai habis. Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ahi Rio, yang seperti sudah saya sebutkan di awal tadi, beliau adalah berprofesi sebagai polisi. Mari kita sapa beliau dan kita akan gali informasi terkait informasi beliau sekaligus perjalanan kisah beliau mengenal manhaj salaf. Assalamualaikum Ahi Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat alhamdulillah. Ana lihat memang antum kelihatan dari fisik aja udah kelihatan bahwa antum ini benar-benar menjaga fisik dan insya Allah mudah-mudahan stamina antum sesuai dengan profesi yang antum jalani. Insya Allah. Ahi, kami dari tim Jambi Ngaji kita ada program namanya Testi. Jadi salah satu program ini mudah-mudahan kita menjadi jalan dakwah. Nah, hari ini antum akan jadi salah seorang dari narasumber kita. Insya Allah mudah-mudahan antum berkenan untuk berbagi pengalaman terkait antum mengenal manhaj salaf, sekaligus juga nanti ada beberapa yang nanti akan antum share ke ikhwan di rumah terkait profesi antum, sekaligus juga nanti ada beberapa yang mungkin antum bisa sampaikan prestasi yang antum capai. Nah, untuk awalnya antum silakan perkenalkan diri dulu kepada ikhwan di rumah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'd. Langsung ana perkenalkan diri ana, nama ana Rio Setiadi, lahir di Jambi 32 tahun yang lalu. Ana besar di kota Jambi dan ana sekolah dari mulai SD, SMP dan SMA di kota Jambi. Sampai ana bekerja profesi sebagai anggota Polri. Untuk ana sendiri, ana istri baru satu, anak alhamdulillah satu. Insya Allah ana ingin mempunyai anak yang banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Umur anaknya berapa kira sekarang? Anak alhamdulillah sudah 2 tahun lebih. 2 tahun. Putra atau putri? Seorang putra. Jalan 2 tahun. Masya Allah. Untuk kegiatan sekarang yang ana lakukan, paling ana bekerja di Polresta Jambi sebagai anggota kepolisian. Untuk kesibukan sehari-hari, paling ana ikut beberapa komunitas bela diri, airsoft. Berarti antum tadi sampaikan antum lahir dan besar di Jambi. Berarti kalau darah sendiri, kalau dari orang tua misalnya bapak orang mana, ibu orang mana, sama tadi kan antum adalah anggota Polri. Kalau boleh tahu, antum tuh pendidikannya di mana? Siap. Untuk keturunan ayah ana darah Minang. Masya Allah. Kalau mama ana Jawa. Jawa. Untuk dari kepolisian, ana masuk tahun 2008, pendidikan di SPN Jambi. SPN Jambi ya, berarti benar-benar putra daerah. Putra daerah Jambi. Berarti kalau antum mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, berarti bisa karena benar-benar putra daerah. Masya Allah. Oke, baik Ahi, kita mulai tadi perkenalan singkat antum. Nah, sekarang kita ingin dengar seperti biasa, karena kami salah satu dari tema acara ini memang ketika seorang ikhwan itu mengenal manhaj salaf. Nah, kita pengen dengar antum ini kan agak sedikit berbeda karena dari profesi, nah itu agak sedikit berbeda. Antum seorang aparat penegak hukum, jadi polisi. Nah kemudian bagaimana antum bisa ceritanya tuh kok bisa mengenal manhaj salaf? Antum cerita sedikit. Awal mula ana mengenal manhaj salaf ini, ana setelah pulang dari China dulu. Masya Allah. Ana tidak sengaja itu kan, waktu itu ana buka-buka YouTube kan, ana buka ceramahnya Ustadz kita, Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Iya. Ana dengerin ceramah beliau, alhamdulillah
Ana sangat mengena sekali. Sangat menyentuh sekali ceramah beliau. Apa waktu itu pas antum ingat? Iya anuannya, temanya apa waktu itu? Temanya sudah lupa, Bang. Masya Allah. Soalnya Ana itu 2016. 2016 16, ya. Sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Perjalanan pulang ke tanah air. Pulang tanah air. Dari situ Ana sedikit Ana tanya-tanya sama anggota Polri juga. Yang sudah mengenal sunnah waktu itu di Polresta juga. Senior Ana. Di mana di tempat pengajian tersebut di kota Jambi ini. Jadi Ana disarankan untuk ikut waktu itu di Istiqomah. Di Istiqomah, Kasang, ya. Dari situ Ana datang, terus Ana berjumpa dengan Ustadz pertama itu Ustadz Saifuddin, Ustadz Bilal. Dari situ Ana mulai rutin ikut kajian. Rutin ikut kajian ya. Nah berarti itu pada saat itu apa yang antum rasakan? Kan biasanya kan ketika kita awal-awal mengenal manhaj salaf kan itu kita membandingkan dengan yang kita terima sebelumnya. Betul. Nah itu gimana perasaan antum? Sebelum Ana kesana juga Ana beberapa Ana cari referensi dulu, Bu. Tanya ke teman-teman kan, ke pengajian yang lain. Ana sudah datang, sudah ada dengerin. Terus Ana bukan Ana bandingkan, cuman Ana mencari yang bisa merubah Ana saat itu, yang bisa mengena di hati Ana, yaitu manhaj salaf. Berarti antum pada saat itu akhirnya memutuskan ikut semakin mendalami, kemudian antum ikut kajian, terus antum coba. Nah setelah itu antum berusaha mencari lagi ya, misalnya membeli buku kah atau membeli kitab atau seperti apa? Ana ya betul, Ana waktu itu Ana mencari buku-buku kan. Buku tentang akidah, manhaj salaf. Itu Ana dalamin sendiri. Dan insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Berarti itu awal mula antum mengenal. Nah, kan gini, ketika kita setelah mengenal manhaj salaf, kita mungkin bisa tahulah bahwa sekarang ini kan kita masih bisa dibilang masih sedikit ya di antara yang banyak. Artinya kita kan akan jadi hurobah. Nah, sekarang pengalaman antum ketika awal antum mengenal manhaj salaf, kemudian antum menerapkannya, pada saat itu di kantor lah, coba kita pengen tahu. Kalau di kantor sih banyak sih, banyak Ana menahan diri waktu Ana mulai hijrah ke manhaj salaf tersebut kan. Dari penampilan Ana sudah mulai Ana rubah dari celana kan, dari jenggot Ana yang panjang kan waktu itu kan. Ya adalah sedikit selenting-selentingan, cuman ya Ana tetap terusin dakwah ini. Karena kan ya apa sih, omongan manusia itu sebatas mana kan, tidak menurunkan derajat kita di mata Allah. Jadi Ana terus. Tapi alhamdulillah kan selama ini di kantor sendiri sudah terbiasa lah. Sudah juga banyak juga yang ikhwan-ikhwan kita yang ikut. Yang duluan ya? Ikut, ya. Ada nggak secara langsung misal dipanggil atau dikasih surat peringatan atau seperti itu? Pernah? Pernah, sering. Nah, itu gimana? Awal-awal mungkin kali ya? Enggak juga sih, Bu. Ana waktu itu ada kebetulan ada kejadian tentang teroris itu kan. Jadi karena penampilan Ana sendiri, Ana dipanggil dengan beberapa ikhwan kita juga kan. Tapi insya Allah, alhamdulillah, Kapolresta sendiri waktu itu mendukung anggota yang ikut-ikut pengajian daripada anggota yang ikut ke dunia malam, terjun ke narkoba seperti itu kan. Mereka lebih mendukung seperti itu. Citra positif ya? Positif, alhamdulillah. Nah berarti mungkin gini, saya pernah juga lihat kayak di lapangan itu, jadi mungkin ketika bersosial masyarakat, itu salah satu bentuk bersosial masyarakat, itu ada posting. Nah antum pernah nggak melakukan itu? Berarti misalnya pas ada saat kajian, nah antum posting terus kemudian report ke mungkin ke atasan atau ke unit antum seperti itu, ada nggak? Belum sih Ustaz. Belum. Karena memang kalau analisa seperti itu ada pernah seperti itu. Jadi mungkin seperti dari anggota TNI gitu kan, ketika terjun ke masyarakat, nanti apa semacam sosialisasi atau semacam kegiatan yang mereka ikuti, nah mereka posting foto, kemudian nanti posting gitu. Mungkin itu bagian dari pencitraan aparat mungkin. Nah, kalau antum sendiri belum pernah seperti itu? Belum. Mungkin belum ada arahan ya? Belum tugas Ana bukan seperti itu. Oh gitu ya? Baik. Nah baik, tadi kan antum cerita tentang di dunia kerja, artinya ketika di lingkungan. Nah, ketika antum setelah hijrah, itu gimana terhadap lingkungan?
Terhadap lingkungan sih tidak ada masalah sih. Kan perubahan nih, terjadi perubahan. Ya, untuk keluarga penampilan gitu. Penampilan dari keluarga sih alhamdulillah tidak masalah. Hah? Dari orang tua sendiri sangat mendukung. Berarti antum sempat cerita nggak? Atau mungkin orang tua kan bisa menyimpulkan kok ada sedikit perubahan nih dari penampilan. Misalnya tadinya nggak cingkrang jadi cingkrang misalnya itu. Ada pertanyaan nggak dari orang tua? Dari keluarga sendiri sih sebenarnya ada sih pertanyaan seperti itu. Cuman kan kalau orang tua sendiri basicnya dari Muhammadiyah, orang tua cewek. Kalau untuk anak berpenampilan seperti ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Dan beliau alhamdulillah mendukung. Support ya, Masya Allah. Nah kalau bapak sendiri? Bapak sendiri alhamdulillah sudah meninggal. Ya. Oh berarti sudah tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Berarti karena memang basicnya dari keluarga Muhammadiyah mungkin ya kita kan mungkin mirip-mirip jadi tidak terlalu mencolok lah ya. Mencolok ya. Nah kalau dari istri sendiri kan berarti kan otomatis sekarang istri antum kan harus ikut antum jadi harus berpakaian yang tertutup dan itu nah gimana awal-awal? Istri Ana tuh alhamdulillah Ana setelah mengenal mansalaf Ana baru ingin menikah. Waktu itu Ana masih single. Masya Allah. Berarti antum ketemunya setelah ta'aruf lah berarti ya? Ta'aruf, Ana diperkenalkan sama teman Ana. Alhamdulillah kakak ipar Ana itu ikhwan kita juga. Masya Allah. Dari situlah. Berarti sudah sama-sama ngaji lah ya? Ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Oke baik kita lanjut. Waktu itu kan antum cerita kenapa mengenal itu dari menonton video ya? Akhirnya tersentuh antum. Nah motivasi akhirnya antum bisa memutuskan sepertinya inilah yang manhaj yang benar dan Ana memutuskan untuk bermanhaj salaf. Apa motivasi antum pada waktu itu? Oh, motivasi Ana sendiri sih Ana ingin berubah waktu itu. Ana sih sebenarnya Ana bukan tipe orang nakal-nakalnya tidak. Yeah. Ana masih normal. Cuman Ana tuh ingin sesuatu ya istilahnya di umur Ana yang terus berjalan, Ana kok seperti ini terus. Yeah. Jadi Ana itu sebenarnya tidak sengaja tuh sebenarnya Bu. Waktu itu memang ceramah beliau itu Ana bilang masuk di hati dan masuk di logika juga. Yeah. Jadi Ana memutuskan untuk hijrah waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang Ana tetap seperti ini. Nah sekarang antum kegiatan selain sebagai profesi sebagai polisi, nah antum kan ikut komunitas. Nah komunitas apa aja yang sekarang antum aktif? Yang aktif sekarang ini komunitas dari PCS sendiri itu tergabung ikhwan anggota Polri seluruh Indonesia, tergabung di PCS Polri Cinta Sunnah. Di dalam grup itu sendiri paling share video dakwah atau tentang kajian sih sendiri. Kalau untuk yang rutin sekarang di Kota Jambi ini yang anak ikutin Barakuda paling. Itu kegiatan olahraga menembak dari yang dinaungin oleh Formi dan Abu sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan itu masih berlangsung. Nah kalau seperti PCS tadi, PCS kan Polri Cinta Sunnah. Cinta Sunnah. Nah itu ada nggak event khusus PCS? Misalnya apakah mendatangkan ustadz atau mengadakan kajian rutin atau seperti itu? Untuk di Jambi sendiri itu belum ya? Bu, belum. Sementara kalau PCS sendiri adalah komunitas seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Berarti kalau di dalam grupnya itu adalah berisi anggota polisi yang sudah mengenal manhaj salaf ya? Ya. Berarti kalau sekarang di Jambi kira-kira anggotanya kurang lebih berapa PCS? Untuk di Jambi alhamdulillah sudah hampir sudah lebih dari 70 orang. 70 orang. Itu seluruh dari Jambi, provinsi Jambi ya? Jambi. Berarti misalnya gini nih, kayak seperti kemarin kalau nggak salah waktu pas ada seorang ustadz datang, itu teman-teman seperti melakukan pengawalan. Ya, nah pengawalan. Itu seperti apa kalau dari PCS itu? Dari PCS sendiri sih kayak waktu itu ada kegiatan dari mendatangkan Ustadz, itu Ustadz Syafiq Rizal Salama kan. Waktu itu ya kita diminta. Sebenarnya kalau kita diminta ya kita siap. Kalau secara kedinasan ada nggak hubungannya? Misalnya kita harus dengan kita mendirikan PCS itu kita melaporkan misalnya ke atasan, apakah ke institusi bahwa kita ada membentuk sebuah komunitas. Karena kan di sana membawa nama Polri. Nah itu kira-kira seperti apa? Izinnya seperti apa? Kalau izin sendiri sih tidak ada sih sebenarnya Bu.
Kita komunitas berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Mm-mm. Nah, kira-kira dalam perjalanan atau sejauh ini pernah nggak terjadi benturan, misalnya dari atasan ataupun dari institusi melakukan teguran, misalnya melakukan ikut dalam sebuah event yang khususnya dakwah itu, ada pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah sampai sekarang untuk komunitas PCS sendiri, Ya. alhamdulillah sampai sekarang tidak ada teguran sama sekali dari khususnya di Provinsi Jambi. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya? Mungkin sebagian pimpinan alhamdulillah mungkin mendukung anggota-anggota yang sudah masuk ke agama, yang lebih mendalami agama, mendalami sunnah. Dan tidak semua pimpinan yang berpikiran negatif tentang polisi yang ingin hijrah ke agama itu kan. Berarti yang kita dengar, Anda pernah mendengar bahwa PCS itu dianggap waktu itu seolah-olah pro ke sebuah aliran agama tertentu yang waktu itu mengarah ke radikal. Nah, jadi akhirnya teman-teman yang anggota PCS dianggap ya pro Islam radikal gitu. Apakah itu berita fakta atau hoax? Ana juga. Mungkin itu dari media-media aja, Bu. Dari media ya? Iya. Cuman kalau untuk teguran sendiri dari atas, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin isu-isu yang berkembang di luar kan. Sebagian mungkin ada yang tidak menyukai komunitas tersebut kan. Seperti itu ya. Berarti itu hoax ya, bukan fakta ya, Pak? Iya. Nah, kalau PCS sendiri di Jambi itu berbentuk organisasi kah? Misalnya ada pengurus, misalnya di Jambi itu ada ketuanya, kemudian ada sekretarisnya. Nah, seperti itu ada nggak? Atau cuman tidak. Berarti cuman sebatas grup. Grup kalau misalnya ada ustadz datang dari luar, kajian, kita tabligh akbar gitu. Iya, kita insya Allah bisa mengamankan kan dari anggota-anggota tersebut kan. Dan tuh di dalam grup tersebut sering sharing tentang dakwah. Berarti sebatas itu aja berarti. Sebatas itu aja. Berarti kita tidak misalnya buat khusus bahwa kita nih adalah sebuah organisasi yang akhirnya mendukung kajian sunnah, kemudian kita membuat semacam struktur organisasi lah seperti itu. Tidak ada ya? Belum. Nah, kira-kira arahnya ada nggak seperti itu? Atau per provinsi misalnya seperti itu kan lumayan jumlahnya hampir 70 orang tadi ya? Iya. Untuk sejauh ini sih belum ada sih omong-omong seperti itu di grup. Paling kita ada masukin beberapa ustadz di situ untuk pembina kita, untuk selainnya untuk tanya jawab juga ya. Tanya jawab juga kalau di dalam grup tadi ya. Dalam grup tadi kalau ada sesuatu anggota Polri yang ingin bertanya kan, ada ustadz yang bisa menjawab. Berarti itu yang khusus di kita di Jambi aja atau di Jambi aja? Khusus di Jambi aja berarti ya. Berarti sudah ada kita masukkan di dalam grup situ salah seorang ustadz kita, sehingga nanti kalau siapa tahu nanti dalam perjalanannya ketika nanti di grup ada yang mau bertanya, berarti nanti ustadz yang menjawab. Ustadz menjawab. Tapi tetap admin tetap ada pasti ya. Admin tetap ada. Tetap ada dia anggota kita ya. Mungkin dari yang senior gitu ya. Senior. Itu berarti sebagian besar ada di kota Jambi atau tersebar juga sampai ke semua kabupaten? Tersebar di semua kabupaten. Paling banyak di mana tuh? Paling banyak itu di kota Jambi. Kota Jambi ya. Berarti karena kita ibu kotanya berarti total dari 70 tadi ya. Iya. Nah, tadi antum cerita juga selain PCS, tadi Barakuda. Nah, Barakuda. Cerita dikit tentang Barakuda. Barakuda ini suatu organisasi ya. Yang di situ ada murni olahraga menembak yang dinaungin oleh Abu dan Formi. Itu dari legalitas semuanya kita lengkap. Abu itu apa sih? Airsofter Brotherhood Unity. Terus tadi satu lagi? Formi itu apa? Federasi Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia. Berarti lebih kepada airsoft gun berarti? Iya, airsoft gun itu bentuknya war game seperti itu. Jadi tidak membahayakan. Kalau dulu tuh kayak kita kecil dulu perang-perangan lah. Iya. Tapi pakai senjata gitu kan? Iya, senjata kan senjatanya itu 11-12 lah. Sama dengan asli kan? Iya, bentuknya kan seperti asli. Asli ya. Cuman kita legalitas tetap lengkap dari sisi hukum dan dari izin kita sendiri, kita langsung ke Intel Polda. Sekarang kan tadi sudah antum jelaskan sedikit tentang Barakuda. Nah, kalau sekarang kegiatan yang paling rutin dilakukan Barakuda itu seperti apa? Untuk sekarang kita lagi menyusun SOP ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai karena kemarin ada pembentukan pengurusan harian baru. Jadi kita bentuk SOP yang baru untuk sekarang. Dan insya Allah pekan depan kita sudah mulai aktif lagi. Antum sebagai apa di situ?
Wakil, seksi? wakil. Oh, wakil. Wakil, ya. Wakil ketua harian atau wakil ketua umum? Wakil komandan. Wakil komandan. Iya. Bedanya sama ketua apa? Ketua kan ada komandannya, Hah? ada wakil Oh, komandan. sebutannya komandan gitu. Iya. Itu. Berarti antum. Nah, komandan sendiri juga dari anggota Polri. Bukan. Oh, malah dari sipil ya? Dari kawan kita dari pegawai. Dari pegawai ya? Iya. Nah, tadi kan Anda tanya, kegiatannya maksudnya latihan, misalnya latihannya yang rutin sepekan 2 kali misalnya. Terus kemudian seperti apa kegiatan latihannya itu? Dari Barakuda sendiri sih kita jadwalnya itu 1 pekan sekali. Di Barakuda pun tidak semuanya bermain airsoft. Kita ada kayak ikut dari Jambi Peduli, bentuk sosial lah. Ya. Terus kita ada kegiatan-kegiatan kajian juga khusus Barakuda. Ya. Nah, tadi antum cerita Barakuda selain ada main kan sebutannya, terus ada misi sosial. Nah, contoh misalnya apa nih yang misi sosial itu? Waktu itu ada kejadian di Lombok itu, bencana alam. Ya. Kita dari Barakuda tergabung di Jambi Peduli. Ya. Kita mengumpulkan dana untuk bantuan Lombok tersebut. Berarti berbentuk donasi. Donasi baju pakaian yang layak pakai kita kirim ke sana. Tapi kalau personil sendiri? Personil Ya, apakah ikut juga sebagai sukarelawan? ada sukarelawan. Ada yang ikut? Ada yang pergi ke Lombok juga. Berarti ikut sebagai sukarelawan pada waktu itu. Berarti selain dari misi main tadi ada juga misi sosial ya. Nah, kalau main sendiri kita ingin tahu juga. Kalau main itu seperti apa sih? Seperti ini, Bang. War game. Ya, seperti perang-perangan lah. Kita bagi kelompok A, Alpha, Delta, Bravo, Charlie. Jadi kita ada misi-misi tersebut. Ada misi-misi dalam war game tersebut yang harus diselesaikan. Jadi kita tidak terfokus untuk menghappy fun seperti itu. Ya. Perang-perangan, bertahan menyerang, tidak. Kita ada misi-misi yang harus diselesaikan. Berarti lebih kompleks lagi kan, kalau kita main perang-perangan biasa kan ada lawan, ada kawan. Berarti kan cuma 2 kubu yang berhadapan. Nah, kalau ini seperti misi itu seperti apa misalnya? Misi seperti kita ada misi harus target ada yang diambil di markas, misalnya di Bravo. Ya. Markas musuh. Di bagian Charlie Delta pun sama. Kita sama ada misi-misi. Kita ada navigasi juga. Jadi dari marshal tersebut tidak dikasih tahu tempatnya di mana. Jadi kita mengadakan satelit sama GPS di situ. Navigasi lah. Jadi kita bermain sambil dapat ilmu. Berarti kan kalau gitu seperti yang Tante bilang target tadi, atau permainan apa tadi sebutannya kalau itu? War game tadi. Nah, itu berarti harus memerlukan sebuah lahan yang luas. Nah, biasanya di mana aja sudah kita lakukan itu? Yang sering kami lakukan untuk permainan tersebut, lokasi tersebut paling di Hutan Pinus, Hutan Kota, Hutan Kota 2. Terus pada saat itu ketika kita melakukan war game tadi, itu kita perlu semacam surat izin khusus kah, atau cukup kita misalnya kan dia masuk kategori tempat rekreasi, misalnya cuma cukup bayar tiket masuk, atau seperti apa? Sebagian tempat kita cuma bayar tiket. Nah, sebagian tempat ada izin. Seperti kita sekarang kan main di gedung-gedung seperti di Unja. Di 16 ada gedung di 16 di Alam Barajo sendiri ada gedung kosong tuh. Nah, di situ kita bersihkan tempatnya, kita izin sama pemiliknya, izin RT, pemuda setempat. Alhamdulillah selama ini lancar. Terus di pabrik-pabrik bekas seperti Tanjohor di seberang itu kan, kita izin sama yang punya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala untuk izin-izin tersebut. Nah, kalau saya nangkap tadi kalau di hutan kita artinya kan ada tertutup, ada rimbunan, kemudian ada pos segala macam. Nah, kalau di gedung sendiri itu seperti apa polanya kalau di gedung? Kalau di gedung sendiri sebenarnya lebih ke perang kota atau PJD, itu perang jarak dekat. Oh, jarak dekat. Berarti kita berhadapan dengan di situ kita butuh kecepatan, taktikal, fisik juga. Kalau di hutan kan mainnya kan bisa kita bersembunyi. Iya, bersembunyi, banyak diam kan. Kita nggak bisa taktikal kalau main di hutan-hutan. Nah, kalau di gedung tadi? Gedung kita butuh kecepatan. Berarti berhadapan langsung kan? Berhadapan langsung. Nah, pada waktu itu biasanya yang dipakai pelurunya itu karet kah atau kalau dari airsoft sendiri plastik.
Plastik. Plastik, Plastik ya. berarti kalau kena lumayan masih sakit dong. Kalau kita pakai rompi baju ya paling bentol-bentol lah, tidak membahayakan. Oh, tetap ada Tapi pakaian safety pengamannya? ya safety-nya itu di mata. Kita harus pakai kacamata. Oh iya, karena Kacamata yang memang spesialis untuk airsoft. seperti kacamata las gitu mungkin ya. Kacamata las pecah, Bang. Oh, pecah. Pecah. Kacamata tersebut tuh lentur dianya. Kalau kacamata las kan keras. Oh, berarti dia kayak ada Ya, kalau unsur keras karetnya berarti? ya, kalau keras dianya pecah. Berarti kalau yang lembut itu elastis, Lembut dia lentur. pada saat kena Ya. dia mantul ya. Mantul ya. Itu biasanya lebih seringnya itu pagi, siang, sore atau malam malah. Kita banyak ke pagi, biasanya pagi, zuhur kita istirahat, sebelum asar kita selesai. Seperti seharian. Ya, kalau malam ada juga. Nah, Malam itu paling kita di Unja, yang di Mendalu berarti. Mendalu ya, Unja Mendalu. Nah, itu berarti seperti apa tuh? Nanti bukan perang-perangan sama makhluk nyata, malah nanti ada ketemu makhluk halus nanti, Mas. Alhamdulillah selama ini tidak pernah. Itu pakai apa? Kalau malam seperti apa? Pakai penerangan kah? Atau Iya, pakai senter. center yang Iya. masing-masing personil pakai bawa center? senter ya. Berarti pada saat itu yang kalau malam seperti apa anunya? War game-nya seperti apa? Sama aja Bang, seperti siang juga. Cuman bedanya mungkin kalau malam kita butuh seperti teknik yang jelas lah. Soalnya kan malam Ya. tidak menghamburkan peluru. Selain Ya. itu kan BB namanya kan sekarang kan. Kalau bahasa peluru nanti bahasanya ekstrim sekali Bahan Iya. bakar BB. seperti ya BB butiran kecil Oh, itu kan. nah. Bahasanya BB lah. Ya. Lebih menghemat kalau malam kan. Soalnya malam kan musuh Tidak tidak terlihat, nampak ya. ya, tidak terlihat. Kalau berarti dia dikasih batasan juga. Misalnya kita harus sekian baru boleh reload atau memang ada batasan pelurunya. Untuk batasan peluru sendiri, BB sendiri sih tidak ada batasan, kita bawa masing-masing. Enggak, maksudnya di setiap gamenya itu dibatasi. Tidak ada batasan. Berarti sebanyak-banyak kita punya. Ya, kalau habis resiko sendiri. Oh, seperti itu. Kirain dalam setiap sesi misalnya maksimal berapa ratus. Kalau kita skibi itu ada skibi itu kan PJD itu biasanya yang sering dipertandingkan di event-event nasional kan. Seperti Barakuda sendiri sudah ikut beberapa kegiatan nasional, kejuaraan. Terakhir kita ikut di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu membuat kejuaraan Polda Metro Jaya Cup. Ya, kita ikut di sana Barakuda. Nah, pada waktu itu kita ikut terus bisa sampai kemana prestasinya? Kita masuk dari ratusan peserta ya waktu itu kan. Kita baru masuk 16 baru. 16 besar. Ya, selama ini kita dapat ilmu juga dari pulang dari Polda Metro Jaya itu karena untuk sekarang ini pertandingan itu kan perang seperti war-war dalam kota. Kita selama ini mainnya seperti di hutan kota, hutan pinus. Jadi tidak masuk. Beda berarti. Beda strategi ya. Seperti yang kita pelajari, Ya, pas beda. dikompetisikan beda. Beda. Tapi akhirnya walaupun kita tidak dapat juara, Ya. tapi akhirnya dapat ilmu baru ya. Ilmu baru. Dan akhirnya pengalaman bisa kita baru ya. lakukan untuk latihan kita ya. Ya. Nah, kira-kira selanjutnya nih apa rencana untuk Barakuda ke depannya nih? Setelah mungkin kalau selama pandemi ini ada halangan atau apakah selama pandemi kita tidak ada kegiatan atau diganti kegiatan lain? Mungkin ada online mungkin lewat online warnya gimana? Untuk Barakuda sendiri untuk saat ini kan sudah off nih, bukan off nih, vakum untuk 3 bulan. Ya, karena kan memang pandemi kan. Pandemi ya juga, terus kita ada pembuatan kurikulum yang baru. Ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Pekan ini atau pekan depan kita sudah mulai aktif lagi. Mulai latihan lagi. Kita latihan lagi. Nah, berarti rencana paling terdekat nih, rencana mau latihan di mana nih? Paling kita difokus di gedung-gedung. Oh, di gedung. Iya, karena kompetisi sendiri kedepannya Lebih kan banyak yang itu. lebih banyak seperti di gedung, taktikal jarak dekat. Oh, berarti itu yang akan kita persiapkan. Jadi Iya. kita siapkan untuk kompetisi. Siapa tahu nanti ke depan atau dalam waktu dekat ada Iya. kompetisi. Kita sudah siap dengan Sudah siap, metode ya. seperti itu. Juga di Barakuda pun kita kan banyak ikhwan ini, ikhwan yang tergabung di dalam itu. Juga banyak fitnah-fitnah lah Bang. Nah, gimana tuh? Fitnah-fitnah tersebut karena kan yang memakai unit ini kan Ya. ya berjenggot, Ya. celana cingkrang. Ya. Tapi kita tidak terlalu eksklusif sih sendiri. Nah. Kita banyak ajak-ajak orang umum.
Oh gitu ya. Berarti di dalam Barakuda sendiri juga tidak tertutup kemungkinan yang umum pun juga bisa ikut Ya, gabung. kita tidak eksklusif sendiri. Karena khawatirnya nanti seolah-olah dianggap wah ini latihan Iya, perang nih, latihan sudah banyak sih Barakuda mau sendiri. jadi teroris gitu ya. Ya, banyak fitnah, sudah banyak fitnah. Hah? Banyak fitnah. Panah aja kena fitnah, apalagi yang kita megang senjata kan, Ya. yang sudah hampir sama yang asli kan. Berarti kalau izinnya sendiri untuk apa namanya itu senjatanya itu, nah itu seperti apa izinnya? Izinnya kita langsung ke Polda, Bang. Berarti izin angkut atau surat izin senjata api? Itu Seperti apa replika, seperti replika. Ada kategorinya berarti? Ya, ada kategori. Dan harus diperpanjang juga kan seperti itu? Iya, harus perpanjang per tahun, 1 tahun sekali kita harus perpanjang. Nah kalau itu per orang kah kepemilikan atau Per orang. komunitasnya? Per orang. Jadi yang punya unit kita wajib punya KTA. Harus tanda anggota Ya, itu. anggota tersebut, klub kita sendiri, terus dari izin dari Polda, digrafir namanya kan, sudah Ya. didata unit-unitnya. Berarti secara pribadi ada, secara komunitas juga ada, terus Ya. kemudian yang klub kita sendiri terdaftar di Daftar di Polda. Sebagai komunitas yang Komunitas Airsoft. airsoft gun. Berarti di Kota Jambi sendiri juga ada beberapa. Ada 2, yang Oh, ada. aktif cuma 2. Oh yang aktif cuma 2 ya. Berarti kalau itu kategorinya sama nggak dengan yang senjata api? Beda, Beda ya kan? beda. Ya, kelasnya? ini kan jenis replika. Berarti, Kalau dibilang lebih bahaya senapan angin daripada tuh? airsoft. Kenapa? Bedanya di mana? Ya, kalau senapan angin kan bisa jebol nih badan. Oh gitu ya? Iya, kalau PCP seperti PCP itu mereka banyak menembak hewan-hewan seperti babi kan, Ya. itu pun babi bisa mati. Ya. Kalau kita butiran-butiran plastik cuman bulat-bulat kan, kayak mainan anak kecil seperti itu. Iya, iya, kayak lepas Itu lebaran. Iya, lepas lebaran seperti itu. Kan antum tadi cerita yang di awal tadi sempat Ya. Anda tangkap, antum mengenal Manhaj Salaf itu nonton video perjalanan dari Cina ya antum bilang. Ya. Nah, antum aktifnya sekarang di selain tadi kan antum sebagai anggota Polri, kemudian tadi ada Barakuda sama PCS. Ya. Nah, antum menggeluti apa nih prestasinya? Nanti kita minta antum untuk cerita juga. Ana setelah dari anggota Polri itu 2008 lah. 2008 Ana itu mencari kegiatan yang positif lah Ya. sendiri kan, karena Ana tuh bukan, Ana tidak mau yang sekarang polisi ini rentan dengan Ya, dunia-dunia hal-hal seperti yang itu ya. dari itu ya. Kalau kita tidak kuat Membentengi diri. ya, jadi Ana cari kegiatan yang positif yang membuat Ana sendiri kalau malam itu saya istirahat. Ya. Jadi Ana sendiri pilih olahraga waktu itu kan, tidak sengaja Ana cari-cari, wah ada padepokan wusu di sini. Ya. Di situ Ana lihat, Ana tertarik belajar waktu itu kan. Sudah Ana belajar, Ana rutin tiap hari Ana gelutin olahraga tersebut. Latihan. Waktu 2009 Ana diikut tanding. 2009, 2010 kan masih pemula tuh. Ya. Ya, Ana ya kalah lah. Ya berarti kan ngambil pengalamannya. Ambil pengalaman. Nah. Setelah itu Itu sampai kemana pada waktu itu? Kalau Atau masih di Provinsi Jambi? waktu itu kita ke Semarang. Oh berarti sudah keluar kota? Iya, berarti? Jakarta. 2011 itu ada kegiatan prapon. Kita di Makassar. Alhamdulillah, Ana lulus 8 besar kan, untuk di PON sendiri 8 besar dari seluruh Indonesia yang dipilih untuk ikut Berarti antum PON. berarti mewakili Jambi ikut Jambi PON berarti? PON Nah, 2012 Ana tanding, alhamdulillah Ana dapat juara medali apa berarti itu? dari perunggu waktu Masya itu. Terus Ana dipercaya untuk ikut Platnas waktu itu, Platnas pelatihan nasional di Ya. Medan untuk kejuaraan dunia. Berarti sudah mewakili Indonesia berarti? Ya, waktu itu 2012. Alhamdulillah waktu 2012 Ana di China itu di Fujian ya. Kejuaraan di situ, kejuaraan dunia, ada beberapa negara yang ikut seperti banyak Turki, Arab, Ya. banyak di situ. Nah waktu itu antum prestasinya? Cina, Ana alhamdulillah dapat juara 3 juga. Perunggu juga berarti ya? Perunggu ya. Masya Allah. Berarti kan sudah, kalau tadi kan pertama antum yang prapon itu kan mewakili Jambi mas Jambi, ya? Tingkatnya ya. berarti kan dari awal antum bilang tadi itu kan sempat di awal-awal mungkin gagal lah ya, mungkin cari pengalaman Ya, bahwa pengalaman. sekaligus melihat kemampuan kan. Karena juga mungkin antum pada waktu itu kan masih baru. Nah kemudian antum sempat mewakili setelah prapon kan artinya sudah otomatis mewakili Indonesia ya? Prapon itu masih seleksi
seleksi di ini PON. Ya, kan setelah berapa tadi kan antum PON, sudah itu dapat PON. PON itu kan Ya juara dapat medali perunggu. Nah, kemudian antum kan ikut Platnas. Platnas ya, Nah, Platnas kan berarti sudah mewakili Indonesia. Ya. Berarti prestasi tertinggi antum pada saat wushu ini sudah sampai mana? Alhamdulillah, Ana setelah dari China itu kejuaraan dunia, Ana dipercaya lagi untuk mewakili Indonesia di kejuaraan Asian Games University di Laos. Asian Games tapi khusus pelajar ya? Khusus mahasiswa. Khusus mahasiswa. Waktu itu Ana masih kuliah juga sih. Sempat kuliah? Kuliah di Unja kan. Jadi Jadi Ana mewakilin mahasiswa tapi dari Indonesia. nah waktu itu antum dapat Alhamdulillah Ana dapat juara 2. Masya Allah, berarti perak ya? Perak. Berarti meningkat lagi ya? Setelah itu Ana masih dipercayakan lagi di kejuaraan antar seluruh negara Islam, seluruh ISG namanya. Di mana itu? Waktu itu di Indonesia. Oh, Indonesia. Cuma waktu itu Ana karena Ana sudah lama, Ana tuh di Medan lamanya kan, hampir setahun. Ibu Ana sendiri kan waktu itu kan sendirian. Jadi Ana berpikir Ana nggak bisa lama-lama di sini. Serta ibu Ana di Jambi kan sendirian, tidak ada yang menjaga. Jadi Ana memutuskan mundurkan diri dari Platnas waktu itu. Oh, yang waktu pas Medan terakhir? Ya, waktu ada kejuaraan Islamik gitu. Oh, berarti akhirnya tidak jadi ikut sampai ke kompetisinya? Tapi Ana terus ikut kejuaraan nasional seperti itu. Nah, kalau seperti yang di kejuaraan yang Islamik tadi sendiri kan antum berarti masih pembekalan untuk Platnas ya? Platnasnya. Nah, pada saat waktu pertandingan antum kan sudah tidak ikut tanding karena antum mundur. Ana mundur. Ana mengundurkan diri dari Platnas. Ana balik ke jadi atlet provinsi lagi. Waktu itu kan atlet nasional. Iya, Indonesia. Berarti itu jaraknya agak lama kah atau seperti apa sampai antum mundur? Lama, hampir setahun. Berarti Platnasnya sendiri setahun. Kan ada banyak kejuaraan waktu itu, Bang. Iya, berarti bergulir seperti itu. Bergulir ya. Kalau sedangkan Platnas itu sih kita jangka waktu tempo untuk kejuaraan itu 6 bulan biasanya. Berarti persiapan. Nah, kalau waktu itu sendiri itu sekitar tahun berapa waktu pas antum ikutnya Platnas di Medan? Harusnya yang kejuaraannya tahun berapa? 2012 Ana di Medan. Waktu itu pulang dari PON, Ana langsung disuruh berangkat ke Medan untuk pelatihan. Di sana ada guru dari Shaolin memang yang untuk melatih teman-teman untuk mewakili Indonesia kan. Terus Ana pulang dari China, Ana dipercaya lagi untuk kejuaraan Asian Games University itu di Laos. Ana berangkat. Setelah itu Ana masih di Medan waktu itu kan, belum boleh pulang. Masih Platnas tadi? Masih Platnas karena ada kejuaraan lagi yang akan datang. Waktu dekat di Indonesia sendiri, tuan rumah kan. Jadi Ana waktu itu ada beberapa qadarullah, Ana kan ada ibu Ana sebagai tanggung jawab Ana sebagai anak laki-laki kan. Ana memutuskan mundurkan diri. Berarti terakhir yang antum ikuti kalau yang untuk kelas dunia, berarti yang terakhir di Laos. Yang di Laos itu ya, yang university tadi. Iya. Nah, kalau kelas yang nasional? Nasional setelah itu Ana ikut seperti prapon, kejurnas, prapon, PON, ya kejuaraan daerah di sini Ana masih aktif. Yang terakhir kalau yang terakhir 2017 Ana seleksi Asian Games. Waktu itu kan tuan rumah Indonesia. Itu Ana seleksi, alhamdulillah Ana waktu itu sampai final. Ketemu anak Platnas juga. Karena Ana mewakili Jambi, anak Platnas mewakili Indonesia. Jadi mereka ikut juga. Tapi kalau mereka kalah, Ana ganti mereka. Tapi akhirnya Ana waktu itu kalau dulu Ana ini cedera waktu itu karena Ana menurunin berat badan press waktu itu kan. Harus di kelas tertentu? Ya, kelas Ana sebenarnya kan 75. Cuman waktu itu Ana turun ke 70. Berarti harus turun berat badan? Iya, berat badan. Ana sendiri sih kurang asupan kayak seperti makanan kan. Ya, akhirnya cedera di lutut waktu itu kan. Nah, waktu pertandingan. Pas pada satu pertandingan. Tadi pertandingan ya. Akhirnya antum jadi kalah waktu itu. Waktu kalah. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang kalau antum sendiri kalau di Jambi itu namanya apa padepokan yang antum sekarang ikutin ini? Padepokan Wushu Jambi. Nah, antum sekarang berarti sudah termasuk dalam kategori pelatih kah atau suhu apa namanya? Ana sendiri kan waktu persiapan ini ada persiapan PON ini sebenarnya kan di Papua sebenarnya. Yang sekarang ini 2020 karena pandemi ini dimundurkan 2021. Jadi waktu itu Ana mau ikut seleksi lagi PON. Padahal Ana
dari diri Ana sendiri, Ana sudah punya anak istri, jadi Ana pertama Ana tidak fokus untuk latihan lagi seperti Ana waktu bujangan dulu kan. Kondisi sudah beda. Juga dari Ana berpikir kalau Ana pun ikut seperti ini kan, waktu Ana dalam hati Ana dari 10 tahun Ana ikut wusu, Ana merasa Ana kayaknya karena seperti hadiah-hadiah yang Ana dapat itu seperti tidak nampak sepertinya hasilnya. Iya, karena Ana sendiri wusu sendiri sih, Ana tidak, itu bagian bagi Ana, kita kan di dalam Islam kan tidak boleh menyakiti lawan. Ya. Di wusu sendiri kita di sanso itu kita bebas mainnya. Karena pernah patah hidung ini, operasi di rumah sakit. Banyak sih yang lebih bahayanya itu bukan di pertandingan sebenarnya, Bu. Kenapa? Di latihan lebih bahaya, benar. Tapi kan semua pakai tangan, pakai alat pelindung, badan pakai alat pelindung, kepala termasuk pakai alat pelindung bukan? Pakai, cuman kan dari busa, kan kita bebas tendang kaki. Kalau tulang kering sudah kena muka kan bahaya juga kan. Berarti antum pas kenanya malah pas latihan? Pas latihan, banyak teman-teman cedera sendiri dari latihan. Kenapa antum nggak pilihnya itu? Kenapa? Kan ada beberapa kelas, setahu Ana tuh. Ada yang seni itu kan, yang jurus tanpa alat. Misalnya yang kedua pakai alat. Nah, kenapa antum milih itu? Karena merasa, karena kan antum waktu itu sudah ngaji kan? Belum. Oh, sebelumnya. Ana ikut wusu itu dari 2008. Ana mengenal manhaj salaf ini 2016. Oh iya. Dan Ana pensiun 2018. Sudah pensiun berarti? Sudah. Tapi Ana tetap rutin latihan kok. Ya, untuk menjaga fisik badan. Berarti kategori sekarang antum ini di Padepokan antum itu sekeluarga atau masih ikut aktif tapi sebagai tadi seperti yang Ana sampaikan, apakah sebagai pelatih misalnya seperti itu atau benar-benar tidak lagi ke Padepokan? Ana ke Padepokan paling untuk latihan aja. Kasih sedikit ilmu untuk adik-adik yang mau junior. Untuk Ana sendiri untuk jadi pelatih Ana belum bisa sepertinya, karena kan pelatih ini emang orang-orang khusus untuk melatih. Karena seperti Ana sendiri Ana tidak sabar untuk melatih anak-anak dari dasar. Tak sabar Ana. Nah, kan antum tadi sudah cerita, antum artinya sudah melanglang buana lah. Ya. Artinya paspor antum udah penuh, udah pernah kesini, kesini. Nah, antum sendiri kan berprofesi sebagai abdi negara lah ya, polisi kan abdi negara. Nah, kira-kira ada nggak benturan terhadap pekerjaan? Misalnya nih, waktu pada saat antum mau membela negara itu ada kan harusnya ngajukan surat. Nah, seperti apa itu izinnya? Izinnya sendiri sih kalau kejuaraan waktu Ana sendiri di Jambi, Ana alhamdulillah tidak ada problem ya. Dari kepolisian juga mendukung, kita dikasih cuti, namanya cuti istimewa. Cuti istimewa dari 2008 tuh tiap tahun Ana cuti, ada 3 bulan, 6 bulan, setahun, paling lama setahun Ana, sampai 2017 Ana terakhir itu Ana cuti. Berarti kalau pada saat antum cuti itu kan segala fasilitas yang antum itu tetap diterima kan? Tetap diterima. Karena memang statusnya kan cuti kan. Dan tapi juga ada sebuah nilai tambah. Antum itu kan mewakilinya bukan cuman institusi. Pada saat itu kan institusi kan juga ikut bahwa antum adalah anggota polisi yang jadi atlet. Kemudian di situ ada juga mungkin kalau dari Pemda setempat mungkin antum sebagai atlet perwakilan provinsi. Nah, apalagi kalau nanti pada saat di level yang terlebih tinggi tingkat dunia tadi kan antum bukan cuma mewakili institusi polisi, kemudian dari provinsi Jambi, tapi juga negara kita Indonesia kan. Nah, berarti kalau pengalaman itu sendiri yang paling berkesan pada saat antum kegiatan wusu itu, yang paling mengena dan mungkin jadi kenangan sepanjang hidup antum yang mana? Ana 2016, 2016 waktu itu Ana persiapan PON, Ana di Gembleng lah, di Cina itu 1 bulan. Di Cina di Shaolin. Di Shaolin Temple. Dekat Shaolin Temple, tapi untuk kami dari Jambi di Shaolin Kepo, itu namanya Shaolin modern. Tapi tetap Shaolin juga. Berarti sudah tidurnya di hotel gitu kalau Shaolin modern? Iya, di situ waktu itu yang kita. Iya, di situ yang berkesan lah untuk latihan selama itu kan kita gabung sama anak-anak di Shaolin itu kan, mencari ilmu di situ kan. Karena wusu sendiri kan asal mulai kan dari Cina. Iya. Berarti termasuk sampai antum dibotakin juga seperti Shaolin? Enggak. Alhamdulillah di sana kan kita masih bisa ibadah. Oh, tetap ya? Ya, ada masjid juga di situ.
walaupun kami harus naik taksi ke Daerah mana itu waktu itu antum? di Zhengzhou dekat Shaolin Temple. Oh, Zhengzhou namanya. Ya, itu itu tempat- provinsi ya? Provinsi. Iya, sebuah provinsi. Kalau jauh dari ibu kota, jauh dari Beijing, kayak Iya. Hong Kong itu jauh. Kita memang di daerah-daerah perbukitan. Berapa Pak lama Shaolin. antum itu di sana? 1 bulan. 1 bulan. Anu boleh cerita dikit tentang materi latihannya? Mungkin pagi misalnya maraton habis subuh Pagi, ya. naik gunung turun Naik gunung. Nah, itu gimana? Biasanya kita harus pagi itu subuh, setelah sholat subuh, Ya. biasanya kita kan sholat subuh. Ya. Mereka kan nggak ada tuh. Ya. Kita sholat subuh, kita lari keluar ke Ah. bukit biasanya. Itu kan. tanpa alas kaki? Pakai alas kaki. Oh, tetap pakai tetap. alas kaki. Nah, pagi kita sudah latihan, kita sarapan. Hmm. Sarapan di sana kita gabung sih sama anak-anak di sana. Hmm. Ya makannya kita Menunya? memang dipisah. Oh ya. Ada koki sendiri. Ya. Ya, cuman kan ya makannya kita beda. Nggak Memang lepas rempah-rempah mereka sama kita beda. Ya. Ya kita biasa rempah-rempah kita kan mengena sekali kan. Ya. Mereka enggak. Mereka banyak manis sepertinya. Ya. Ya terus kalau pagi itu anak latihan dari jam 8 sampai jam 11. Istirahat jam sholat mandi semuanya kan jam setengah hari? 3 mulai lagi Mulai sampai lagi. jam 5. Berarti asarnya? Asarnya bolong waktu itu. Wah, Tapi asarnya- setelah Oh, setelah itu baru sholat asar. baru bisa sholat. Setelah selesai latihan baru Setelah asar. latihan ya. Biasanya kita waktu hari Sabtu itu Hmm. kita naik ke bukit, biasa lari ke bukit. Itu sampai saking dinginnya tuh Nah, mimisan keluar darah. pada waktu itu antum pas musim apa? Musim dingin. Di situ kan daerah bukit, Bang. Jadi kita keringat pun kering. Ya, berarti Mm-mm. walaupun tidak musim dingin pun tetap dingin ya. Tetap dingin. Apalagi pada saat Dingin ya. antum Waktu itu belum sempat waktu mimisan. waktu lari. Oh, gitu Kan ya. sih kan naik bukit kan. Nah, tekanan udaranya Tekanan udaranya dingin. oksigennya kurang, Oksigennya ya. terus suhunya lumayan dingin. Itu berarti salah satu yang jadi Ya, pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, kalau pengalaman terkait prestasi membanggakan, yang mana yang antum anggap yang paling Di top lah gitu? ya di China itu waktu 2012 Berarti yang dapet perak tadi? perak ya. Itu kejuaraan paling tinggi sih, kejuaraan dunia kan. Ya, berarti Dan paling diikuti tinggi. seluruh dunia berarti. Iya, Karena memang asal usulnya negara Cina ya, iya Cina. olahraga wushu ini. Dan juga tapi termasuk di Indonesia lumayan populer ya. Populer ya. Dan juga sekarang sudah dipertandingkan di Olimpiade mungkin. Olimpiade, Sudah Asian Games sudah. Waktu masuk itu di Beijing terakhir kan. Olimpiade ya. Wushu. Ya. Masya Allah. Luar biasa berarti pengalaman antum. Nah, berarti itu kan bisa jadi apa namanya pengalaman untuk antum sebagai apa namanya itu bekal kehidupan lah ya. Iya. Artinya selain profesi juga. Nah, kira-kira kalau menurut antum nih setelah antum ngaji, kan akhirnya kan antum mengerti bahwa oh ternyata ini tidak boleh. Ada nggak Iya. setelah ngaji dan Ya, setelah Ana memutuskan pensiun itu setelah Ana sharing beberapa ustadz Ya. terkait olahraga yang antum olahraga tuh? yang Ana ikutin. Kalau untuk sekedar berlatih Ana dibolehkan memang. Cuma kalau untuk bertanding Latihannya itu ya. kan untuk mengejar suatu popularitas, Ya. karena itu kan dilarang. Ya. Apalagi menyakitin lawan atau teman kan. Nah. Itu sangat dilarang kan. Nah, berarti sekarang setelah antum ngaji, berarti antum tetap ikut latihan seperti apa? Berarti yang seperti apa sekarang berarti yang Latihan untuk menjaga fisik aja sih sebenarnya, Bu. berarti gerakan-gerakan tetap Tetap gerakan ya untuk menjaga diri Ana sendiri. Untuk menjaga fisik kan. Kalau anak pribadi, anak kalau nggak bergerak anak mudah terkena penyakit Ya. sakit kayak flu, demam. Berarti kan apa untuk imun tubuh Iya, kita imun juga kan tubuh. bagian dari itu ya. Baik. Oke. Kita hampir sampai di ujung. Jadi ini di penghujung ini kita minta sama antum itu untuk sharing sama ikhwan kita di rumah, khususnya mungkin yang ikhwan yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum seperti antum polisi, khususnya juga nanti teman-teman yang di PCS. Tafadhol. Bismillah, untuk para ikhwan, untuk ikhwan dimanapun di Indonesia, ikhwan Mahnat Salaf yang berprofesi sebagai anggota Polri, tetap istiqomah, tetap kita tawadu, tetap kita melayani, mengayomi dan menjaga masyarakat, tetap kita pegang sunnah ini dengan kuat, dengan erat, karena tidak semua orang yang dapat seperti kita, dapat hidayah seperti ini, memegang manhaj salaf. Akhir dan ukti, brother dan sister, dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Satu yang kita bisa ambil dari akhir Rio hari ini, apapun profesi kita,
kita harus tetap istiqomah di jalan Allah, supaya apa yang sudah kita usahakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa Akhi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, yang memiliki referensi untuk narasumber ataupun tokoh yang akan kita liput untuk program testi-testi selanjutnya, bisa langsung japri kepada kami, kru, ataupun juga DM ke sosial media kita. Kemudian juga dari Jambi Mengaji membuka donasi untuk kita bertahun dalam kebaikan. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.